Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penyetaraan persamaan reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Penyetaraan persamaan reaksi redoks dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan metode bilangan oksidasi. Yang kedua, dengan metode setengah reaksi atau ion elektron. Cara metode bilangan oksidasi, langkah-langkah penyetarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan bilangan oksidasi atau biloks atom-atom yang terlibat dalam reaksi. Setarakan atom-atom yang berubah biloksnya. Yang kedua. Yang ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan biloks. Yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan biloks dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai. Yang kelima, setarakan jumlah muatan dengan menambahkan ion H+ untuk suasana asam dan ion OH- untuk suasana basa. Setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Periksa jumlah atom O. Yang ketujuh, periksa jumlah atom O dan hasil penyetaraan. Contoh yang pertama, setarakan reaksi redoks berikut dengan metode biloks. Merupakan reaksi suasana asam. CuS padat akan S ditambah NO3- aqueous menghasilkan Cu2 plus aqueous tambah S kurung padat atau S ditambah NO kurung G. Langkah-langkah penyetaraannya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat dalam reaksi. Di dalam CuS, S-nya -2. Nah, karena S itu kalau berikatan dengan Cu akan membentuk S -2. Nah, oleh karena itu Cu-nya adalah +2 karena semuanya CuS itu 0. O sudah diketahui O itu -2, maka N-nya adalah +5. Cu2 plus itu muatannya atau muatan Cu2 plus adalah 2 plus. Maka biloksnya sesuai dengan muatannya yaitu +2. Kalau S itu merupakan unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. O telah diketahui bahwa itu biloksnya -2, maka N-nya adalah +2 karena seluruhnya adalah 0. Jadi di sini bisa dilihat bahwa S dan N yang berubah biloksnya. Kenapa? Karena S di sini berubah dari -2 menjadi 0. Sedangkan N dalam NO3 ini berubah dari +5 menjadi +2. Nah, setelah mengetahui atom unsur yang biloksnya berubah, atom yang berubah biloksnya, maka yang kedua adalah menyetarakan atom-atom yang berubah biloksnya. Tadi di sini S itu dalam CuS hanya 1. Jadi di ruas kiri itu S-nya 1 jumlahnya, sedangkan di S juga di sebelah kanan adalah 1. Berarti jumlah atom S di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Bagaimana kalau N? Nah, N di sini di ruas kiri 1, di ruas kanan juga 1. Berarti N juga sama di ruas kiri dengan di ruas kanan. Berarti S dan N yang berubah biloksnya, jumlah atomnya sudah setara. Langkah ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan biloks. Tadi S itu kan -2 berubah jadi 0. Nah, berarti kalau -2 berubah jadi 0, maka S itu mengalami kenaikan, yaitu naiknya 2. Maka terjadi reaksi oksidasi. Kalau N, biloksnya +5 menjadi +2. Ternyata N itu turun 3. Maka N ini mengalami reduksi. Nah, yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan biloks dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai. S dalam CuS tadi naik 2. Sedangkan N turun 3. Jadi naik dan turunnya ini tidak sama. Nah, untuk menyamakannya, maka yang naik dikalikan 3, sedangkan turun dikalikan 2. Nah, naiknya 2 dikalikan 3, 3 ini bisa merupakan koefisien dari CuS. Nah, sehingga didapat CuS koefisiennya 3. Begitupun S. Nah, sedangkan NO3- tadi ada penurunan biloks. 3 dikalikan 2. Jadi 2 itu bisa menyatakan koefisien daripada NO3- dan NO. Nah, kalau dilihat di sini, CuS di sebelah kiri itu ada 3. Berarti ada 3 Cu, ada 3 S. Nah, kalau di sini Cu-nya hanya 1. S-nya sudah benar 3. Maka di depan CuS diberi koefisien 3. Sehingga 3 CuS itu sama. Di kiri ada 3 Cu-nya.
dan S-nya 3, sedangkan di kanan juga CU-nya ada 3, S-nya juga ada 3. Setarakan jumlah muatan dengan menambahkan ion H+. Karena reaksi ini suasana asam, maka untuk menyamakan jumlah muatan itu ditambahkan ion H+. Di dalam CuS, yang CuS itu muatannya 0. Kalau 2NO3- adalah min 2. Jadi jumlahnya sebelah kiri adalah min 2. Di sebelah kanan, Cu itu juga Cu2 plus 6. S di sini 0. 2NO 0. Maka di sebelah kanan plus 6. Jadi di sini kalau dilihat ini tidak sama muatannya. Di sini di ruas kiri min 2, jumlahnya muatannya di ruas kanan plus 6. Nah, untuk menyamakannya, maka ditambah H+, karena ini suasananya asam, sebanyak 8. Nah, kalau kita ini kalau menambahkan 8H+, berarti menambahkan plus 8. Sehingga kalau dijumlahkan dengan min 2, maka sama dengan plus 6. Jadi di ruas kiri plus 6, di ruas kanan juga jadi plus 6. Jadi jumlah muatan di ruas kiri itu min 2 dan di ruas kanan itu plus 6, maka di ruas kiri harus ditambah 8H+, supaya sama dengan di kanan plus 6. Angka ke-6, setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Nah, karena di ruas kiri ini ada 8H+, ada 8 hidrogen atau 8H, di sebelah kanan juga harus ada H sebanyak 8 juga. Nah, untuk menambahkan H ini ditambahkan H2O. H2O-nya sebanyak 4 H2O. Karena 4 H2O itu menyatakan H-nya jadi 4 kali 2, jadi hanya ada 8. Jadi sama dengan di kiri 8. Nah, kemudian angka ke-7, periksa jumlah atom O apakah sudah setara. Nah, kita periksa reaksi ini. Apakah O-nya sudah sama? Nah, di dalam 2NO3- di sini O-nya ada 6, sedangkan sebab di ruas kiri berarti O-nya ada 6. Di sebelah kanan, di 2NO ada 2. Di 4H2 ada 4, jadi 2 tambah 4, 6. Berarti di kiri 6, di kanan juga 6, berarti O-nya sudah setara atau sudah sama. Jadi H sudah sama, O-nya juga sudah sama. Nah, bagaimana hasil penyetaraannya? Nah, kita periksa. Yang pertama yang diperiksa adalah jumlah atom. Kemudian yang keduanya, muatannya. Nah, kita periksa jumlah atomnya, apakah sudah sama atau belum. Nah, di 3 CuS, berarti Cu-nya ada 3. Di sebelah kanan Cu-nya ada 3. Betul, di sini sama. Berarti Cu-nya sudah setara. Sekarang S-nya. S di sini ada 3. Nah, di kanan juga ada 3. Maka S juga sudah setara atau sudah sama. N, di sini di 2NO3-, N-nya ada 2. Jadi di ruas itu N-nya ada 2. Sebelah kanan N-nya ada 2 juga. Berarti sama N-nya juga. O-nya ada 6. Di ruas kiri, berarti di dalam 2NO3-. Maka di ruas kanan di 2NO dan 4H2O juga ada 6. 2 tambah 4, 6. Di O-nya juga sudah sama. Sekarang H-nya, di sini ada 8 di ruas kiri. Di ruas kanan juga sudah 8 di 4H2O. Berarti jumlah atomnya sudah sama. Cu sudah sama di kiri dengan kanan. S, N, O, dan H juga sudah sama di ruas kiri dan ruas kanan. Bagaimana muatannya? Sekarang kita periksa muatannya. Di sini 2 NO3- adalah min 2. 8H+ berarti plus 8. Min 2 ditambah plus 8 plus 6. Di ruas kiri berarti jumlah muatannya plus 6. Di ruas kanan ini 3 kali 2 plus 6. Di 3S 0. Di 2NO 0. Di 4H2O 0. 6 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 berarti plus 6. Berarti muatan juga di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Plus 6. Berarti persamaan ini sudah setara. Nah, persamaan reaksi redoks yang sudah setaranya tinggal dilengkapi dengan wujudnya di sini. CuS, jadi koefisiennya 3. Huruf S, menunjukkan padat. 2NO3- aqueous, 8H+ aqueous, 3Cu2+ aqueous, 3S padat, 2NO gas, 4H2O ya. Nah, inilah persamaan reaksi redoks yang sudah setara. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua adalah reaksi redoks yang suasananya basah. Yaitu MnO4- aqueous ditambah C2O42- aqueous menghasilkan Mn2O padat dan CO2 gas. Langkah-langkah penyetaraannya sebagai berikut. Seperti yang contoh 1, langkah pertamanya itu adalah menentukan bilangan oksidasi atom yang terlibat dalam reaksi. Nah, di sini yang terlibat tuh ada Mn, ada O, ada C. Nah, nanti Mn-nya diperiksa, ternyata Mn-nya biloksnya adalah plus 7 karena O-nya min 2. Semuanya itu adalah min 1.
C plus 3. Dari mana C plus 3? Karena O-nya itu buat atom tuh min 8, min 8 ditambah min 2. Min 8 tambah berapa? 2 C, 2 min. Jadi hasilnya plus 3. Jadi ini untuk satu atom plus 3 itu. Kemudian Mn-nya di dalam MnO2 plus 4 karena O-nya min 2. Seluruhnya 0. Kalau ini kan seluruhnya 2 min. Di CO2 O-nya kan min 2, maka C-nya adalah plus 4 karena seluruhnya 0. Di sini dalam langkah 1 yang berubah biloxnya adalah Mn dan C. Mn berubah dari plus 3 menjadi plus 4. C dari plus 3 menjadi plus 4. Nah, yang kedua, langkah kedua, setarakan atom-atom yang berubah biloxnya. Karena yang berubah biloxnya Mn itu plus 7 menjadi plus 4, dimana atom Mn di sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Berarti jumlah atom Mn sudah setara, jadi nggak usah ditambah lagi koefisien. Nah, sedangkan C, di sini C ada 2, sebelah kiri 2. Sebelah kanan ada 1. Makanya di depan CO2 diberi 2. Nah, langkah ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilok. Nah, untuk menentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilok, maka biloknya itu harus sesuai dengan jumlah atom C-nya. Tadi kan di langkah 2, langkah 1 itu plus 3. Tapi untuk menentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilok itu dihitung. C-nya ada 2, maka plus 3 kali 2 itu plus 6. Ya. Di sini juga C ini kan ada 2, asalnya plus 4 untuk satu atom. Maka di sini jadi plus 8. Karena 2 atom C. Nah, jadi kalau dilihat plus 7, Mn plus 7 menjadi plus 4 itu ada turun 3. Jadi Mn mengalami penurunan sebanyak 3. Maka reaksinya merupakan reaksi reduksi. C asalnya biloxnya plus 6 menjadi plus 8. Berarti C ini mengalami kenaikan bilox sebanyak 2. Maka reaksinya disebut reaksi oksidasi. Yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilox dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai. Tadi plus Mn plus 7 menjadi plus 4 itu turun 3. Sedangkan C dari plus 6 menjadi plus 8 naik 2. Maka turun dan naiknya ini harus disamakan. Sehingga turun dan naiknya jadi sama. Maka yang turun dikalikan 2, yang naik dikalikan 3. Sehingga didapat MnO4- itu 2 koefisiennya. MnO2 2. C2O4 2- 3 koefisiennya. Sedangkan CO2 6. Yang kelima, setarakan jumlah muatan dengan menambahkan ion OH- karena suasananya basah. Jadi tadi muatannya ini 2. Sekarang muatannya kita lihat 2 MnO4-, muatannya min 2. Ini min 6. Jadi jumlahnya min 8 di ruas kiri. Di ruas kanan MnO2 itu 0. Di 6CO2 juga 0. Supaya sama di ruas kiri itu min 8, di ruas kanan juga supaya min 8, maka ditambah 8 OH-, karena ini suasana basah. Itu langkah ke-5. Jadi muatannya sama sekarang. Ruas kiri min 8, di ruas kanan juga min 8. Dengan adanya 8 OH-. Yang keenam, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan molekul H2O. Nah, tadi itu H. Di sebelah kanan kan ada H sebanyak 8. Sedangkan di sebelah kiri tidak ada H. Maka ditambah H2O untuk menyamakan H-nya sebanyak 4 H2O, sebanyak 4 H2O, sebanyak 4 molekul H2O. Karena di kanan hanya ada 8. Jadi di kiri juga jadinya 8, sama dengan di kanan. Nah, yang ketujuh, periksa jumlah atom O dan hasil penyetaraan. Nah, kita periksa. O-nya di sini ada 8. Di sini ada 12. 12 tambah 8, 20. Di sini 4, jadi jumlahnya 24. Jadi ruas kiri itu ada 24 O. Di kanan, di ruas kanan, O-nya di sini ada 4. Ditambah 12, 6CO2 12. 4 ditambah 12, 16. Ditambah 8. Jadi 24. Berarti sudah sama O-nya. Nah, sekarang hasil penyetaraannya bagaimana secara keseluruhan? Nah, untuk mengecek secara keseluruhan apakah sudah setara, maka yang kita perhatikan yang pertama adalah jumlah atomnya dulu. Mn di sini ada
2. Sebelah kanan juga 2. Oh, sebelah kiri ada 8 ditambah 12 berarti 20 ditambah 4 berarti 24. Itu ruas kiri. Jadi O-nya ada 24 di ruas kiri. Sedangkan di kanan, bagaimana di kanan? Di sini 2 MnO2 ada 4 ditambah 12, 16, 16 ditambah 8. Oh, di sini O-nya ada 8. 16 ditambah 8 berarti 24. Berarti O-nya sudah sama. Kemudian C-nya. C-nya di sini ada 3 C2O42-min, berarti C-nya ada 6. Di sebelah kanan ada 6 juga, berarti sama, setara. H-nya ada 8. Sebelah kiri sama, di kanan juga ada 8. Berarti Mn, O, C, dan H sudah sama di ruas kiri dengan di ruas kanan. Sekarang jumlah muatannya bagaimana? Muatannya di sini ada 2 min. Sedangkan di sini ada 6 min. Jadi jumlahnya ada min 8. Karena di sini 0. Jadi di ruas ini ada min 8 muatannya. Di ruas kanan bagaimana? Nah, kita cek. Di sini 0, di sini 6, di sini 0 juga. Di sini min 8. Jadi kalau jumlahkan 0 tambah 0 tambah min 8, jumlahnya min 8. Jadi di ruas kiri muatannya min 8, di ruas kanan juga min 8. Nah, jadi persamaan ini sudah setara. Maka ditulis dengan lengkap persamaan reaksi redoks yang sudah setara adalah 2MnO4 min aqueous ditambah 3C2O42 min aqueous ditambah 4H2OL menghasilkan 2MnO2S ditambah 6CO2 gas ditambah 8OH min aqueous. Demikian penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.